ada 3 pilar atau tiang yang menyangga agama kita. Peganaro pilar atau aliri sopoi agamata. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran melebihi adalah kalamullah. Ada Allah Ta'ala langsung panurung melalui malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngagiro merupakan pilar pertama, aliri pertama. Nasabah idi rupa tawe bahkan seluruh makhluk, terutama ini sininna rupa tawe adalah ciptaan Allah. Ibu-ibu naki Allah Ta'ala yang pantas membikin suatu aturan hukum adalah Allah sendiri. Nah sebaliknya pancajiki pada milauna si pada pemberi otoi umpamanya Toyota, pabrik Toyota yang pantas memberikan aturan-aturan pada mobilnya sendiri adalah pabrik Toyota. Karena siaga larina, siaga olinna kita harus ganti adalah pabrik Toyota itu sendiri. Kalau ditukar aturan pabrik Hyundai tiko pabrik Toyota ipalete aturan lako pabrik Hyundai, maka tunggulah kehancurannya mobil itu. Makotoro Allah Ta'ala pancajiki ini yang pantas, yang cocok diambil aturannya, hukumnya alaina Allah Ta'ala, karena dia Maha Pencipta. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak ada kepentingan hukum pada manusia. Tidak kepentingan Allah Ta'ala tentang perintahnya dan dia larangannya. Tidak ada. Tidak pada resim yang berkuasa membuat aturan hukum itu sesuai dengan kepentingannya. Habis resim itu, habis juga undang-undangnya. Pasti Allah Ta'ala tidak. Sampai sekarang menurut turunnya tidak pernah akan berubah sampai sekarang. Dan tidak akan berubah selama-lamanya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala membuat aturan, tahu persis kebutuhan manusia. Tidak punya kepentingan untuk keselamatan manusia, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Kalau menurut peraturan manusia itu paling dia membuat suatu peraturan hanya kepentingan dunia, tidak bisa menjangkau kepentingan akhirat. Sebagai disangnya akhirat Allah Ta'ala mimisangnya. Itulah yang pertama. Tiang pertama adalah Al-Quran, kalamullah, harus kita taati. Yang kedua adalah hadis. Hadis ini adalah penjelasan dari Al-Quran. Nasabah Al-Quran ini biasanya tidak hanya menurunkan perintah secara global saja, tidak ada terinci. Yang merinci adalah Al-Hadis. Maka dawami Allah Ta'ala aqimus salata wa atuz zakata. Tetap laksanakan sempajangi dengan sempurna. Susah. Bila nak orangnya tidak ada rakaatnya, kada sian rakaat.
loro sian rakaat Jumat, sian rakaat subuh, sian rakaat Isya dan sebagainya. Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Yang menjelaskan itu adalah hadis. Jadi sama juga orang yang mengingkari tidak mau pakai hadis, hanya Al-Quran. Bagaimana bisa salat? Tidak ada penjelasannya secara terinci di dalam Al-Quran. Perintah dalam Al-Quran hanya bersifat global. Perinciannya ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wilayah. Yang kedua merupakan tian agama, Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah masjid. Magitosi masih mencegitian karena penjelmaan dari syariat-syariat yang diberikan oleh Allah, perintah Allah Ta'ala dijelaskan oleh hadis, penjelmaannya adalah kebanyakan masjid, terutama salat. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama lepa-lepa mijolo de penatama kota Madinah, lepa memang istirahat di Kuba. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Membangun masjid. Pertama sih di Madinah, apa yang pertama yang dibangun? Masjid juga. Makanya itu masjid adalah merupakan sokoh guru, tiang, pilar agama juga. Karena disitulah kita melaksanakan perintah Allah, terutama ibadah salat. Hadirin yang berbahagia. Tapi fungsi masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah hanya tanya bawang, mesempayang. Di dalam masjid juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan zakat. Nah, lihat berfungsi sosial itu untuk membagi-bagikan zakat kepada mustahik yang duafa, fakir, miskin di masjid juga. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pengajian yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri adalah di masjid. Pengaji alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat memberikan pengajian, memberikan pendidikan di masjid. Jadi bukan hanya salat saja, tanya bahwa sembahyang, tetapi masjid juga berfungsi sebagai taman pendidikan. Jadi bagus sekali masjid sekarang itu sudah banyak kita mendirikan tahfiz, takapala, menjadikan pengajian-pengajian ikra bagi anak-anak kecil, bahkan orang tua. Bagus sekali. Itu contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dioptimalkan fungsi masjid itu. Bahkan di masjid pada masa Rasulullah juga latihan militer, bagaimana caranya memanah, bagaimana caranya memegang pedang. Di masjid juga dilatih pemuda-pemuda masjid, karena menghadapi musuh-musuh harus siap dengan latihan militer. Terbukti beberapa peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW selalu menang. Ya. Hadirin yang berbahagia, fungsi masjid juga bukan hanya itu, banyak sekali. Fungsi masjid juga boleh sebagai penginapan. Mereka engkau tahu musafir kasih, dia gaduhin anak sewa hotel, pemanya penginapan. Itu gak siajina non remah benih bisa bermalam di masjid.
Tentu gratis, jangan jadi pakai meja. Itu banyak sekali. Fungsi masjid juga bisa berfungsi sebagai klinik. Ya, di kota-kota besar itu sudah banyak di sampingnya berdiri klinik pemeriksaan kesehatan. Itu juga bagus. Hadirin yang berbahagia, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membana masjidan lillahi ta'ala walau ka fassim misqatin banallahu baitan fil jannah. Nigi bangun masjid karena Allah nakatai mau mani pada lebak na lopona serang manu engkai dibangun yang salasa istana nanti di hari kemudian. Jadi itu masjid luar biasa. Bahkan maka dari Allah Ta'ala, ya ibnu Adam khudhu sinatakum inda kulli masjidin. Anak pun Adam, pada alairo pakaiamu maka singi nari kulok kaki masigi. Bahkan engkau pangi maka daya tania bawa pakaian perlu pakai singi nari kota maki masigi ya baru yang berpacingi. Tapi tempat salat kita juga perlu diperbaiki, dipercantik pada maka kue bangunnya. Kita harus berpartisipasi, menyumbang sekadarnya sesuai dengan kemampuan kita, supaya engkau itu menjadi amal jariah bagi kita semua hadirin berbahagia. Namo pada mi bawang nabita, kira nabita namo pada mi bawang sera manu jangan lebak nero. Jadi kalau ada pembangunan masjid jangan ketinggalan, tidak ada mas sumbang. Si digite hele, sisa seming dan sebagainya. Yang penting kita berpartisipasi supaya yang katoki matu lolongan ia lebih renah. Ero narik bangun ke masjid Allah Ta'ala janji ki insyaallah kalau kita ikhlas akan dibangunkan juga istana di surga nanti. Hadirin berbahagia, itulah hadirin berbahagia. Marilah kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis. Dan mari kita semuanya memakmurkan masjid. Sahabat, salah satu orang yang memakmurkan masjid itu adalah mendapatkan naungan-naungan nanti dia hari kemudian. Pada masa matu apalalada yang mendapatkan naungan adalah orang yang memakmurkan masjid. Termasuk juga panitia. Seluruh panitia itu bisa kalau lillahi ta'ala kerjanya, insyaallah akan mendapatkan nanti naungan di aras. Yauma la zillu illa zallalah. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dan terutama panitia sebani demi itu kemakmuran masjid, membersihkan dan tanya lemas sering. Kita uang kita yang dipakai menyapu. Kita berpartisipasi. Hadirin berbahagia, marilah kita mengamalkan ajaran Al-Quran hadis dan mari kita makmurkan masjid dengan cara apapun. Kita bisa berjamaah, kita menyumbang dan sebagainya agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah.